menarik sebenarnya. Ya. Nah, kalau ketika satu permasalahan terjadi ya, tentu memang dikedepankan masalah mediasi. Tentunya dengan mediator yang bersertifikat ya. Tapi ini banyak ini kasus yang tertanam, tidak terungkap. Tidak, tujuan mengungkap kasus itu kan bukan untuk mengadili semata, tetapi untuk menambah satu pengetahuan, perbendaharaan pengetahuan tentang hukum, terutama dalam hal ini hukum kesehatan. Ini gimana nih Pak Denny? Banyak yang terkubur sering kasus-kasus seperti ini sehingga introspeksi buat berbagai pihak nih kurang nih Pak Denny. Ya, saya melihatnya ada sisi yang lain sebenarnya Dr. Edi ya. Karena apa? Kita kembali ke Undang-Undang 29 lah. Bahwa transaksi hubungan dokter pasien itu kan hubungan kepercayaan. Betul. Kalau enggak percaya repot. Nah, kadang-kadang mungkin ya begitu masuk di media ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemberi jasa pelayanan, baik itu dokter maupun fasilitas pelayanan kesehatannya juga terpengaruh gitu ya. Nah, sehingga nggak mau repot-repot lah, pokoknya selesaikan aja lah gitu kan. Nggak ada diekspos untuk pembelajaran, itu nggak ada kecenderungannya itu. Jadi kalau kita mau betul-betul mau belajar dari satu pengalaman, ya kita ambil manfaatnya, mungkin harus diungkap gitu ya. Itu salah satu faktor yang saya melihatnya seperti itu. Ya. Pengalaman yang terjadi sampai saat ini. Ya. Nah, kalau ketika terjadi suatu kasus, ini kita kasus hukum kesehatan tentunya yang oleh organisasi kita sendiri ini IDI. Ini ada MKEK ya. Kita yang berhak kita urusin adalah masalah etik dokternya. Ya kan, kalau disiplin kan MKDKI, namun itu di luar daripada organisasi IDI, paling IDI diminta sebagai saksi ahli, pendampingan, pembelaan melalui BHP2A-nya, paling seperti itu, Pak De Joko. Nah, menurut pandangan Pak De sendiri ini, tentu MKEK dari pusat sampai ke wilayah maupun cabang di IDI ini kan harus terbentuk. Nah, sudah terbentuk juga harus melakukan fungsi-fungsinya. Nah, ini kelemahan kita di bawah ini banyak. Karena memang saya sudah berkali-kali juga bercita-cita ingin melakukan sebuah pendidikan, karena MKEK ini kan suatu kemakamahan ya. Banyak kasus yang tidak ahli dalam menjatuhkan sanksi atau tidak menjatuhkan sanksi etik, ini yang agak bahaya. Bagaimana pandangan Pak De, pesan-pesannya kepada seluruh wilayah ini? Ini kan didengar juga nanti oleh para pengurus IDI. Silakan Pak De. Ya, sebenarnya di MKEK sendiri itu kan intinya ada dua divisi yang perannya berbeda ya. Yang satu pembinaan, yang satu kemakamahan. Nah, kita berupaya sebenarnya lebih ke arah preventifnya sebenarnya, Dr. Adi. Jadi kita sosialisasi. Kenapa kami dulu ngotot, misalnya Jawa Tengah itu mensyaratkan ada materi etik dalam setiap P2KB itu semenjak 2011. Dan akhirnya itu alhamdulillah ada manfaatnya. Jadi kita selalu itu, dan kita masih tetap komit untuk komitmen dengan apa aturan yang ada di PBID. Masalahnya adalah menurut hemat saya, satu, bahwa pengurus itu tidak selamanya selalu berganti. Kebetulan saja saya ini dari lahir jadi dokter, kebetulan sudah aktif di organisasi, walaupun pindah-pindah gitu ya perannya. Nah, tidak semua orang seperti itu ya. 3 tahun, siklus 3 tahunan itu juga berpengaruh.
yang jadi pengurus, sempat mendalami, 3 tahun kemudian barangkali sudah nggak jadi pengurus lagi, orangnya sudah berubah lagi, ya. Nah, itu perlu kita sadari bahwa itulah yang terjadi di organisasi kita. Kami berusaha sebenarnya di Jawa Tengah itu ada sosialisasi Ortala. Kita belum selesai kemarin itu kena COVID. Masih ada 2 karisidenan yang belum jalan. Karisidenan Pati sama Banyumas itu. Jadi kemarin kita bahas, nanti habis hari raya kita selesaikan gitu. Amin. Ya, Jadi, kita memberikan, ini penting ya Pak De untuk menjaga gerbang etik ya. Ya, pemahaman teman-teman ini yang perlu juga harus kita tanamkan ya. Saya selalu terbuka kalau bagi teman-teman yang belum terbiasa, kalau ada apa-apa ya silakan hubungi kami lah. Itu sudah kita sampaikan. Memang betul buku itu dibuat, tapi ya sekali lagi belum selesai membahas, mendalami sudah ganti pengurus lagi. Itu kendala. Kita juga harus sadari bahwa buku Ortala itu juga perlu dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kemarin saya lontarkan gagasan bagaimana kalau kita ikuti seperti ada komisi yudisial. Kita belum ada loh ini. Siapa yang mengawasi proses persidangan di mahkamahan itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada? Siapa? Kita punya Dewan Pertimbangan, tapi mungkin Dewan Pertimbangan terlalu ini ya, umum ya barangkali. Nah ini bagaimana ini nanti? Mungkin ini bahasan yang menarik nanti Dr. Adi untuk saya kira. Ya, ini pengalaman. Ade, saya ingin mendapatkan penjelasan dengan pemirsa juga mungkin ya, nonton nanti. Sebetulnya menjaga marwah ID yang tentu ini ditujukan bukan hanya tujuan imbasnya kepada dokter, tetapi ini menjaga kesehatan masyarakat, ya mungkin penghuni negara ini, yaitu kita semua rakyat Indonesia. Itu yang harus kita canangkan di situ ya. Karena dokter itu adalah orang yang trust-nya itu harus tinggi dari masyarakat. Karena kalau tidak ya susah nanti. Kira-kira dari pesan buat para pengurus, baik itu di tingkat pusat, wilayah, sampai cabang, semua organisasi itu sama lah ya, menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Nah ini yang harusnya leadership praktisnya ini nanti yang sangat diperlukan sampai ke bawah ini, Pak De. Ini memang tadi kesulitan yang Pak De ungkapkan memang demikian. Bagaimana negara ini juga mau memperhatikan ketika kita banyak yang tidak mengetahui tentang pengetahuan kemakamahan dalam menjaga etik. Karena kalau kita mengandalkan autosaf diri sendiri kan ini juga agak kesulitan ya Pak De. Nah ini gimana Pak De pandangannya? Ya ini masalahnya ya masalah kompleks ya, masalah sosial ya Dr. Adi. Dimulai dari pendidikan lah. Mau masuk pendidikan kedokteran aja juga sulitnya setengah mati. Setengah mati. Lamanya setengah mati. Iya. Saya dulu masih lumayan 7 tahun. Saya nggak naik 1 tingkat tuh. 8 tahun. Iya. Tapi faktanya makin sulit orang masuk di kedokteran. Itu faktanya ya. Nah di dalam pendidikannya sekarang pun orientasinya juga lebih ke arah keilmuan saja. Masalah attitude. Ya etikanya, empati. Zaman saya sekolah dulu masih ada itu pengabdian masyarakat itu ya. Ya. KKN kan beda juga lah. Kalau dulu kita kan masuk ke desa betul-betul
ya bagaimana kehidupan masyarakat di desa itu kayak begitu gitu, menanamkan rasa empati. Kalau sudah jadi dokter bisa empati itu juga sudah sulit sekarang ini. Karena kebanyakan yang masuk ke dokteran itu ya orang kaya-kaya. Iya. Saya anaknya guru nggak punya, ya itulah. Ya, jadi saya kira faktornya banyak ya, di samping itu juga sesudah tamat pun cari kerjaan ya susah kok. Betul. Jadi ya, mau kayak apa ya, walaupun bagaimana juga kalau tidak punya yang lain-lain itu ya belum tentu ya. Terus terang aja, inilah kendala yang kita hadapi. Nah, sesudah itu di dalam masyarakat itu sudah terbangun citranya dokter itu selalu orangnya baik, orang yang kaya, mobilnya 10 misalnya begitu ya. Nah, ini bagi adik-adik saya yang sekarang ini juga kepengin gitu ngelihat seniornya, oh iya ya, gitu ya. Jadi kepengin cepet-cepet punya mobil banyak. Ini yang kadang-kadang tidak tahan godaan itu, sehingga ya yang kita bisa lihat sekarang lah. Kita dokter plan di media dan sebagainya, itu kan enggak. Cara lain menurut saya. Nah, ini ada fatwa kembali nih tentang media sosial ya, Pak Ade. Mungkin karena banyak yang terjadi ya, itu bagus diatur. Mungkin istilahnya harus ada rambu-rambu yang terang dan jelas. Nah, ini karena kita ini adalah ya yang digolongkan sebagai seorang yang profesional, ya memang harus menjaga sesuatu yang sikap tanduk di kode etik ya, Pak Ade. Nah, Pak Ade, ini ada 12.000 setiap tahun ini lulusan. Nah, ini ada kesulitan tersendiri nih, Pak Ade, serapan spesialis sangat sedikit. Bekerja di layanan primer ini sudah banyak kotak-kotak ini, pasien ini sudah dibelanjain oleh pembayar, satu badan publik ya, yang di backup oleh negara, namun juga mengambil iuran dari para anggotanya. Nah, ini sesuatu yang terjadi di Indonesia, sehingga saya melihat, nah ini nggak apa-apa ya, Pak Ade, ini kan bincang santai ya. Ketika dokter baru lulus, ini saya merasakan sekali bahwasannya ini pasien sudah terkapling-kapling. Ya, klinik sudah banyak dipunyai, bahkan oleh bukan dokter, bahkan juga diskusi saya kemarin dengan para pemilik klinik, bahkan ketua persatuan klinik. Nah, ini juga dia memikirkan bagaimana tentang teman-teman yang baru lulus nanti ya, termasuk anak-anak dia yang seusia mungkin di atas saya, ini udah memikirkan, karena serapan spesialis ini sangat sedikit sekali di Indonesia, Pak Ade. Dan nanti kebanyakan spesialis juga lumayan juga. Nah, ini sedikit spesialis malah diisi nanti tanda kutip jangan-jangan dokter Londo lagi. Ini repot nih Pak Ade, dari asing ya. Nah, ini pandangan Pak Ade sedikit, silakan Pak Ade. Ya, tapi sebelum itu saya kembali ke tadi dokter yang bermain di medsos tadi itu. Oh iya, silakan Pak Ade. Sedikit terlambat menurut saya, karena WMA sendiri itu sudah mengamanahkan 2015 ada satu statement dan satu rekomendasi ya dari WMA itu. Ada guideline untuk etiknya bermedsos itu. 2015 itu menghimbau kepada ikatan dokter di masing-masing negara itu untuk segera membuat kebijakan itu. Ya, tapi ya baguslah ya, better late than never katanya tetangga saya itu. Ya, itu yang itu tadi ya, yang saya kira betul itu yang di awal JKN. Sebenarnya JKN itu kan suatu program yang sangat mulia ya. Tujuannya sangat mulia.
Hanya kadang-kadang ya itu tadi implementasi di lapangan itu tidak seperti yang kita harapkan semuanya. Ya. Awalnya kita berharap ya masyarakat sehat, dokternya senang, pemerintahnya juga lega menjalankan amanah konstitusi. Tapi pada prakteknya, perjalanannya seperti yang saat ini kita alami. Di awal-awal dulu saya pernah berpikir begini, Dokter Adi. Ya. Mana nanti ke depannya dokter-dokter yang tidak kerjasama dengan BPJS itu mau dikemanain gitu ya, dokter umum ya di layanan primer itu mau dikemanain gitu, mau apa jadinya gitu. Itu yang saya belum melihat satu milestone yang jelas dari pemerintah ya. Mudah-mudahan bisa juga dipikirkan kembali gitu ya. Karena sebenarnya ada sektor-sektor yang sebenarnya masih belum mendapat perhatian yang cukup. Hanya dalam ristek lah gitu ya. Sekarang ada menteri gabungan baru ini, mudah-mudahan ada angin segar bagi kita yang teman sejawat yang berminat di penelitian pengembangan itu bisa ada salurannya gitu ya. Jadi tidak semata-mata untuk pelayanan saja, Dr. Adi. Harus ada yang berkecimpung di masalah pendidikan, ada yang masalah teknologi, informasi, ristek dan sebagainya. Ya, itu harapan saya sih. Kalau bagi saya yang sudah cukup diambang senja ini sudah disenja sebenarnya bukan diambang. Tapi masih sehat, Pak De. Alhamdulillah, itu adik-adik kita itu yang harus kita pikirkan bagaimana gitu ya. Ya. Jadi kita harus berpikir katanya jangan hanya sekedar out of the box, tapi kita perlu lateral thinking gitu. Ya. Ini yang perlu kita advokasikan kepada para pembuat kebijakan. Mudah-mudahan saja nanti ada perubahan kebijakan yang membuat iklim pengembangan penelitian research itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Biasanya orang-orang yang di riset itu kan dari segi finansial kan tidak begitu menarik gitu ya. Tapi orang yang di pendidikan jadi dosen itu kan juga ya begitu-begitu ya. Jadi mudah-mudahan lah nanti ke depan ini kita akan menjadi lebih baik untuk mengakomodasi itu tadi. Tapi sebaliknya juga ya mestinya harus ada keseimbangan lah. Jangan sampai produksinya terlalu over, daya tampungnya, daya serapnya kurang. Siapa yang nanggung? Beban pemerintahkah atau mau dikemanain gitu ya? Ini harus ada keseimbangan lah. Ini perlu suatu pemikiran lah, Dr. Adi, menurut saya ya. Jangan sampai menerima sebanyak-banyaknya, membuka sebanyak-banyaknya fakultas kedokteran, tapi nanti mau dikemanain belum tahu gitu ya. Mungkin itu yang oversupply ya. Ya. Nah, demand-nya sekarang yang harus dipikirkan juga ya. Gitu. Pemberdayaannya yang perlu mau dikemanain gitu. Oke. Nah, dari sisi perlindungan hukum ya, kita sampai berbicara tentang masa depan dokter ini bagaimana. Wah, ini menarik sekali nih kalau kita ngobrol terus ini, waktu ini udah hampir 40 menit ya. Nggak kerasa ini membicarakan sebuah perlindungan hukum, masa depan dokter. Memang kita ini mungkin ya, Pak De, mungkin saya takut salah nanti dalam menginterpretasi, kita ini dididik untuk saintis teknis medisnya saja, tapi ini kurang orang-orang yang berkecimpung juga di dalam hal kebijakan hukum kesehatan. Nah, ini kira-kira karena Pak De juga menyandang gelar Magister Hukum Kesehatan ya, ini pesan-pesan buat, saya tidak mempromosikan salah satunya ya, center, karena ini banyak ya, berpengetahuan hukum, tapi tentunya lebih dikedepankan hukum yang berhubungan dengan kesehatan. Kira-kira gimana nih himbauannya, Pak De? Ya, yang penting bagi kita semua harus ada manfaatnya ya. Amin. Hanya sekedar dapat gelar, tapi sejauh mana
beliau itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Gitu. Amin. Saya kira yang penting di situ, Dr. Adi. Ya, ya. Manapun sebenarnya ya, manusia ini kan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, Ya. di samping kekurangan itu ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itulah yang silakanlah dimanfaatkan untuk kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, silakanlah. Nah, kami juga masih tetap berharap bahwa dengan adanya program Magister Hukum Kesehatan itu saya sangat senang karena apa? Karena makin banyak orang sadar bahwa di dunia kedokteran dan di dunia hukum itu ada titik singgungnya. Dan dua-duanya ini kalau bisa disinergikan akan lebih baik, manfaatnya lebih banyak untuk bangsa dan negara ini, saya kira. Ya. Ya, mungkin melalui karyanya bisa di organisasi tentunya ya, di sebuah institusi juga, bahwa itu banyak ya. Lumayan banyak ini pada yang lulus Magister Hukum Kesehatan, namun orang biasanya gelar itu dikantongi ketika dia bukan beracara ya. Kalau beracara dalam hal hukum acara pidana kita tidak pernah. Kecuali dia seorang advokat ya, dokter tapi advokat. Tapi ketika dia mencemplungkan diri ke dalam sebuah organisasi, memang ya saya itu sejak saya menyandang gelar Magister Hukum Kesehatan, karena saya nggak sengaja ditarik ke dalam kepengurusan ini, barulah saya di situ mulai aktif. Dan jujur banyak orang yang teman-teman yang membutuhkan ketika dia mengalami satu masalah, itu dari dokter umum sampai, mohon maaf Pak De, sampai profesor pun ini agak kebingungan, karena memang dasar untuk menerjemahkan selalu dipandang daripada teknis medis. Tetapi ada hal lain yang harus juga diketahui, bahwa dokter itu kan profesional yang harus juga menjaga dan sudah terjaga, dan yang paling penting melaksanakan tugas itu ya seperti mengendarai mobil ya, ada SIP-nya, ada dan lain-lain, SOP-nya juga, bagaimana dia membicarakan juga dengan institusinya, perlindungan hukumnya, dan itu yang dituliskan, itu yang dia harus laksanakan. Mungkin itu yang yang paling pengalaman yang saya rasakan. Nah, ini mungkin kita sudah hampir 40 menit lewat ini, Pak De, ya, karena ini kan sebuah podcast ya. Kalau seminar lain kita bisa berganti-ganti topiknya, ini hanya kulitnya saja. Nanti mungkin Pak De bisa mampir lagi ke channel saya untuk kita membicarakan masalah yang lain. Yang penting satu tujuannya adalah edukasi. Saya memakai channel saya ini tidak menyebutkan saya dokter itu melekat ya di nama, sama juga dengan insinyur, tetapi ini tujuannya adalah untuk mencerahkan buat semua orang. Ya, saya menghargai ini Dr. Adi membuat podcast ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu yang penting saya kira. Amin. Ya. Nah, supaya nanti mungkin kita bisa berbicara kenapa sih terutama yang trending itu seperti masalah COVID ini belum banyak tahu. Nah, ketika kita membicarakannya keluar, kebanyakan kita hanya membicarakan di antara keilmuan kita semua. Masyarakat ini nggak pernah dilibatkan untuk berbicara, untuk mendengarkan dialog kita itu membumi. Kalau kitanya selalu di awang-awang juga masyarakat tidak mengerti ya tadi. Baik, itu mungkin tidak terasa ini pas sekitar 40 menitan lewat. Terima kasih banget Pak De Djoko Widiarto bisa mampir ke channel saya, dan saya meminta izin nanti mungkin
saya ada pengeditan tanpa mengurangi makna pesan yang disampaikan oleh Dr. Djoko Widiarto untuk teman-teman dokter, juga teman-teman masyarakat semuanya yang non-dokter juga bisa mendengarkan dialog kita. Dan ini nanti saya siarkan melalui channel YouTube. Dan saya ucapkan terima kasih. Pada intinya perlindungan hukum itu bukan perlindungan hukum bagi nakes, itu bukan hanya melindungi nakesnya sendiri, tetapi bagaimana juga melindungi masyarakat secara umum, ya. Dan ini harus dilakukan bersama-sama, menjadi payung besar ini, payung besar negara ini untuk menjaga seorang tenaga kesehatan yang memang ini sudah banyak korban juga nih akibat dari COVID juga ya. Nah ini bagaimana ya penderitaan yang kita alami karena kita mendekati bom itu. Nah, kita nggak bisa menghindar kecuali kita berhati-hati. Terima kasih Pak D, salam sama Ibu dan tim keluarga ya, dan pengurus ID Jateng ya. Dan saya menutup channel ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon ya, maaf. Selamat malam Pak D. Ya, saya tutup ya Pak D. Oke. Ya.